rabbil alamin wa bina nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran. Kami di sini akan menyampaikan tentang pengembangan silabus. Anggota kami antara lain yang pertama adalah saya sendiri, Septian Fika Putri selaku moderator. Yang kedua ada Muhammad Abdul Dawam. Yang ketiga ada Alfi Husnul Khotimah. Yang keempat ada Mufti Nadia. Dan yang kelima ada Muhammad Arif Alizar. Materi yang akan kita sampaikan adalah pengembangan silabus. Silabus di sini sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya seperti kegiatan belajar, mengajar, dan yang lainnya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Poin-poinnya antara lain adalah yang pertama ada pengertian silabus yang nanti akan disampaikan oleh Muhammad Abdul Dawam. Yang kedua ada prinsip pengembangan silabus yang akan disampaikan oleh Alfi Husnul Khotimah. Yang ketiga ada unit waktu silabus yang akan disampaikan oleh Muslimatun Nadia. Dan poin kita yang terakhir adalah langkah-langkah pengembangan silabus yang akan disampaikan oleh Muhammad Arif Alizar. Materi yang pertama tentang pengertian silabus akan disampaikan oleh Muhammad Abdul Dawam. Kepadanya kami persilahkan. Muhammad Abdul Dawam akan menyampaikan materi pertama yang berjudul dengan pengertian silabus. Yang dimaksud silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup SK standar kompetisi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian nilai, dan alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus tersendiri merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dari penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai penugasan kompetensi dasar atau mencapai penguasaan kompetensi dasar kepada semua siswa. Landasan pengembangan silabus itu ada dua. Yang pertama yaitu tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat 2 yang berisikan tentang sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar, kurikulum dan standar kompetensi dasar kelulusan di bawah supervisi dan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA maupun SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Yang kedua yaitu tertera pada Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Silabus nantinya dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa? Yang kedua, bagaimana cara mencapaiannya? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih disampaikan. Kemudian yang kedua tentang prinsip pengembangan silabus akan disampaikan oleh Alfi Husnul Khotimah. Oke, terima kasih kepada Mbak Vika. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Dawam, yaitu tentang prinsip pengembangan silabus. Jadi teman-teman, di setiap satuan pendidikan itu diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus. Nah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Jadi tergantung lembaganya. Selanjutnya, nah
Jadi, agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan itu tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Di sini prinsip-prinsip pengembangan silabus ada 8, yaitu yang pertama ada ilmiah, yang kedua ada relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir ada menyeluruh. Yang pertama yaitu adalah ilmiah. Jadi keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Nah, yang kedua ada relevan. Apa yang dimaksud dengan relevan? Jadi relevan itu adalah cakupan materi, kedalaman materi, tingkat kesukaran materi, dan urutan penyajian materi itu dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada sistematis. Sistematis itu adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Nah, di sini adanya hubungan yang konsisten atau ajeg. Nah, antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Nah, jadi semuanya itu harus konsisten atau harus ajeg. Itu. Selanjutnya, yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, terus materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi semua yang yang saya sebutkan tadi itu harus memadai atau harus bisa cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian itu memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Jadi yang saya sebutkan tadi itu harus nyata di kehidupan nyata dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi aktual dan kontekstual. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fleksibel. Jadi silabus itu fleksibel teman-teman. Komponen dalam silabus itu dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, terus pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Jadi yang dimaksud di sini adalah silabus itu ketika membuat silabus itu tergantung peserta didiknya atau dinamika atau suasana di sekolahnya atau tuntutan di masyarakat. Pokoknya fleksibel gitulah ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-8 menyeluruh. Jadi komponen silabus itu mencangkup keseluruhan ranah kompetensi. Ada kognitif, afektif, dan yang terakhir psikomotorik. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang prinsip pengembangan silabus. Jadi ada 8 ya tadi prinsip pengembangan silabus dan sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator yaitu Mbak Vika. Terima kasih untuk Mbak Alfi Husnul Khotimah yang sudah memaparkan materi kedua. Selanjutnya materi ketiga tentang unit waktu silabus akan disampaikan oleh Muslimatun Nadia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi kelanjutan dari Mbak Alfi Husnul Khotimah, yaitu unit waktu silabus. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan waktu pendidikan. Yang kedua,
Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi SMK atau MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi. Selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Silabus itu sendiri dikembangkan oleh yang pertama, guru kelas atau guru mata pelajaran, yang kedua, kelompok guru atau kelompok guru mata pelajaran, dan yang ketiga yaitu kelompok kerja guru meliputi KKG, PKG, dan PGMP. Nah, semuanya itu di bawah koordinasi dari supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Kemudian ada komponen silabus. Komponen silabus yaitu yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok atau pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima indikator, kemudian yang keenam penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang kedelapan adalah sumber belajar. Catatan di sini adalah indikator dikembangkan berdasarkan KD atau kompetensi dasar. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pengembangan silabus. Nah, di sini ada analisis SI, SKL, SK sampai SD yang menjadi pokok. Kemudian pokok tersebut dipaparkan menjadi KD atau indikator. Nah, dalam indikator atau KD tersebut itu mencakup materi pokok atau pembelajaran, kemudian kegiatan apa yang akan dilakukan pada waktu pembelajaran, kemudian alokasi waktu atau beberapa waktu yang memanage pelajaran, yang kemudian itu sumber belajar, yang keempat yaitu penilaian. Nah, di dalam indikator ini semua sudah mencakup beberapa materi yang digunakan untuk mengambil nilai dari pembelajaran tersebut. Terima kasih atas waktunya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan. Yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah pengembangan silabus akan disampaikan oleh Muhammad Arif Ahizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang terakhir dari kelompok 4, yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu yang pertama, 1. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Itu kurang lebihnya. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi itu menentukan standar dari isi silabus tersebut. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, yaitu mengkaji serta menentukan materi dari silabus. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok dan pembelajaran, yaitu mencari materi-materi yang utama atau penting dalam pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu mengembangkan kegiatan dari pembelajaran tersebut agar menjadi maksimal dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu untuk tercapainya suatu materi yang telah dicatat dalam silabus tersebut. Yang materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang pertama, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan urutan kegiatan pembelajaran yang harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Jadi setiap hal-hal yang harus diperhatikan pengembangan kegiatan pembelajaran itu harus mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar.
yaitu sebuah kegiatan siswa dan materi itu harus tetap ada dalam proses belajar mengajar. Ya, contohnya nggak harus materi terus langsung kegiatan siswa itu dikurangi, itu ya kurang efektif ya. Bila menurut kami dari pemateri itu harus ada keseimbangan antara materi dan kegiatan belajar agar semua siswa yang mengalami proses belajar mengajar itu enggak jenuh dengan materi atau dengan kegiatan terus materi enggak maksimal. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Yang selanjutnya, pengembangan indikator merupakan tanda-tanda perilaku dan lain-lainnya untuk mencapai kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Yang keenam, materi yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang pertama berdasarkan indikator, yang kedua tes dan non-tes, yang ketiga sistematis dan berkesinambungan proses belajar mengajar, yang keempat mengukur pencapaian kompetensi, yang kelima menggunakan acuan kriteria PAP, yang terakhir sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Muhammad Arif Adizal. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah silabus itu merupakan perencanaan pembelajaran. Landasan pengembangan silabus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20. Prinsip pengembangan silabus antara lain yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, menyeluruh, fleksibel, aktual, dan kontekstual, menyeluruh, dan juga fleksibel. Silabus memuat sekurang-kurangnya beberapa komponen, antara lain identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Kesimpulan dari kami yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun silabus. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menulis standar kompetensi terlebih dahulu. Yang kedua, mengisi identitas silabus, merumuskan indikator, menulis kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan juga menentukan sumber belajar. Yang terakhir, menentukan alokasi waktu. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.